berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God-lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya semua dalam keadaan sehat, diberkati Tuhan, dan penuh dengan sukacita, bergembira bersama dengan keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mengalami masalah-masalah yang membebani jiwa kita, maka itu sebagai tanda bahwa kita memiliki kekuatan yang terbatas. Kita membutuhkan pribadi yang tidak terbatas. Pribadi yang tidak terbatas adalah Tuhan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, bahkan Dia berkata kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia tahu bahwa ada masa tertentu di mana kita sungguh-sungguh berbeban berat, kita tidak bisa menjalani hidup kita dengan sukacita. Ini waktu yang baik bagi kita untuk menghampiri Dia, bahwa semua masalah dan pergumulan hidupmu supaya engkau mengalami kelegaan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam kelemahan kami, dalam keterbatasan kami memiliki Bapa yang sempurna. Kami memiliki Tuhan yang sempurna, yang mengasihi kami, yang senantiasa mengundang kami untuk menikmati persekutuan yang indah dalam hadirat-Mu. Saat ini kami menghampiri Engkau, kami membawa seluruh pergumulan hidup kami, hal-hal yang membuat kami tidak bisa bahagia, membuat kami tertekan, membuat jiwa kami letih lesu, berbeban berat. Kami sangat percaya ketika kami datang kepadamu, hadirat-Mu memenuhi hati kami akan mengalami kebebasan, mengalami kelegaan, ketenangan, kekuatan yang baru akan kami miliki. Kami sungguh percaya Engkau berkuasa untuk menolong kami dan berkuasa untuk lakukan sesuatu yang ajaib lewat pergumulan-pergumulan hidup kami. Ini kami Bapa, kami persembahkan korban syukur kami di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Domba Allah, mulia nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Domba Allah, mulia nama Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama.
Kau layak terima pujian. Kau hapus segala dosa kami, Kau hapus air mata kami, Kau berikan sukacita pengharapan bagi hidup kami, Yesus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak terima pujian. Kau pusat penyembahan kami Tuhan, sebab Kau layak diagungkan. Kemuliaan-Mu Bapa, segala hormat bagimu, Yesus. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata bagi kita. Saudara, satu masalah tidak akan pernah membuat orang menyerah dan putus asa kalau dia masih punya pengharapan. Jadi masalahnya sebenarnya bukan apakah masalahnya itu sangat berat sekali atau biasa-biasa saja, tetapi masalahnya apakah engkau masih punya pengharapan ketika masalah itu datang. Ketika tidak ada lagi harapan, makanya kita kenal istilah putus asa. Artinya pengharapannya sudah sirna, tidak punya pengharapan. Ketika itu terjadi, maka kita tidak akan bisa menyelesaikannya. Karena itu artinya kita sudah menyerah dengan keadaannya dan mungkin akhirnya melarikan diri, mengabaikan masalah itu, atau tidak sedikit orang-orang tertentu memutuskan untuk bunuh diri karena sudah putus asa dengan masalahnya. Tapi puji Tuhan karena di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Sebelum kita sharing lebih lanjut tentang kebenaran ini, kita akan mendengar dulu kesaksian tentang pengharapan ini. Silakan, coba. Iya, saya Ya. punya saudara, dia sudah menikah sudah hampir 15 tahun dan belum memiliki keturunan juga. Dan ketika mereka memutuskan untuk adopsi, sudah diadopsi dan itu pun dari saudara juga supaya tetap keluarga bukan dari orang lain gitu. Nah, tapi setelah anak yang diadopsi mereka itu sudah berumur jalan 2 tahun, akhirnya si istrinya itu menyerah. Menyerah dalam arti dia pulang kembali ke keluarganya dan meninggalkan suaminya, yaitu sepupu saya. Dan itu pun secara tiba-tiba, nggak ada omongan apa bagaimana, nggak ada pertengkaran bagaimana, tapi tiba-tiba orang tuanya datang jemput. Dan di situ saudara saya itu memang putus asa, sangat putus asa. Kenapa di pernikahannya sudah lebih dari 10 tahun, kenapa dia baru menyerah gitu? Karena salah satunya mungkin karena tidak memiliki keturunan ya Pak, tapi mereka sudah adopsi dan sudah sepakat. Dan ketika itu dia pulang ke rumah orang tuanya dan tinggallah si suaminya mengurus si anak ini. Dan akhirnya karena dia tidak bisa mengurus, dia juga kerja, dikembalikanlah anak itu ke saudaranya yang orang tua kandungnya. Dan 2 minggu yang lalu orang tua kandungnya, si sepupu saya ini, si laki-laki dipanggil Tuhan karena sakit kronis, sangat kronis ya, udah kompleks lah, udah beberapa. Dan 3 bulan itu dia memang sudah lumayan menderita dan maaf kata sudah mengeluarkan agak bau busuk juga Pak dari
dari dia gitu, karena awalnya katanya usus buntu operasi, ternyata katanya lambung lagi, ternyata liver lagi. Nah itu terakhir dia dipanggil Tuhan, dan saya melihat sepupu saya yang ditinggal istrinya itu yang kembali ke orang tuanya, dia sangat putus asa dan kayak hilang pengharapannya. Dan sampai saat ini sih saya belum pernah bisa komunikasi sama dia, karena dia nggak mau terima telepon dari saya, karena katanya dia saya lagi menenangkan diri, saya lagi mau menyendiri supaya saya bisa tenang. Apa yang harus aku lakukan tanpa pendamping, itu sih Pak. Dan sampai sekarang sih saya belum bisa komunikasi. Ya, untuk orang seperti itu memang jangan didesak ya. Apalagi dia ada pernyataan, aku ingin menenangkan diri dulu. Oke, itu berarti didoakan saja. Didoakan supaya dia bisa mengerti apa maksud Tuhan dengan peristiwa itu. Ya. Perasaan putus asanya yang bahaya, itu perlu didoakan, dia menemukan pengharapan lagi di dalam Tuhan. Walaupun tidak ada lagi pasangan, tetapi pengharapan itu kan tetap ada. Karena orang-orang yang masih diberi kepercayaan Tuhan hidup di dunia ini, kan ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Kadang-kadang orang menyerah karena orang yang dicintai sudah nggak ada lagi, tidak bersama lagi. Sepertinya hidupnya berakhir. Tuhan masih punya rencana untuk dia. Doakan supaya dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan. Lewat peristiwa ini dia menemukan kembali pengharapannya dalam Tuhan. Di Alkitab kita juga bisa temukan bagaimana orang yang punya alasan untuk putus asa. Tetapi ternyata ketika dia tidak mau putus asa, dia tetap punya pengharapan, Tuhan lakukan sesuatu yang ajaib. Itu bisa kita temukan di Yohanes pasal 5. Kalau kita baca kisah tentang penyembuhan Yesus pada hari Sabat di kolam Bethesda ini, ayat 1-18, sangat menarik sekali. Karena di situ diceritakan tentang orang yang mestinya punya alasan. Di ayat 5 katakan, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun. Ada alasan orang menjadi putus asa tuh. Semua upaya termasuk mencari mujizat Tuhan, berharap mujizat Tuhan. Itu dia miliki, dia upayakan supaya dia alami mujizat Tuhan. Dia lakukan banyak hal supaya sembuh, tetapi selama 38 tahun tetap tidak sembuh. Kan ada alasan untuk kehilangan pengharapan, untuk putus asa. Tetapi luar biasa sekali dari kisah ini, mujizat Tuhan terjadi karena orang ini tidak mau putus asa. Dia tetap, walaupun mungkin berkurang pengharapannya, tetapi dia tidak mau di hatinya pengharapan itu habis. Tetap ada pengharapan, walaupun kecil, dia tetap berharap Tuhan masih bisa lakukan sesuatu yang ajaib. Saudara-saudara, ada dua hal penting yang kita bisa lihat di sini. Yang pertama, Allah itu mengerti pergumulan kita. Apapun pergumulan kita saat ini, percayalah bahwa Tuhan itu tahu betul apa yang kita alami. Ayat 6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Coba perhatikan, ada kata yang indah sekali. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu. Artinya apa? Tuhan itu mengerti betul pergumulan dia. Karena dia tidak mau menyerah dengan keadaannya, walaupun kelihatannya sudah nggak ada alasan berpengharapan. Tetapi dia kan tetap ada di area kolam Bethesda. Itu kolam mujizat tuh. Karena sewaktu-waktu malaikat datang, mengguncangkan airnya. Siapapun yang dia bisa loncat masuk ke dalam air kolam itu, yang pertama kali dia berhasil masuk, sakit apapun pasti sembuh. Berarti masih ada harapan bagi dia. Dia membawa masalahnya ini, pergumulannya ini kepada Tuhan di tempat di mana dia tahu Tuhan bekerja untuk melakukan mujizat. Dia tetap bertahan di situ.
Ada banyak orang sakit yang ada di situ. Kolam itu penuh dengan orang sakit dengan berbagai macam penyakit. Berhari-hari, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun dia di situ tetapi tidak alami mujizat, tetapi dia tidak mau kehilangan pengharapan. Makanya dia tetap ada di situ. Dan ketika dia ada di situ, disitulah Tuhan mulai bekerja. Tuhan mulai bekerja dengan caranya yang ajaib. Kemudian Pak Pendeta, saya mau bertanya, bagaimana kita tetap bisa memiliki pengharapan walaupun situasinya seperti tidak ada harapan lagi, begitu Pak? Kita bisa belajar dari orang yang sakit ini ya. Jangan tinggalkan area di mana kita bisa mengalami kehadiran Tuhan. Ada banyak orang ketika dia kehilangan pengharapan, dia mulai tinggalkan persekutuan. Ada orang ketika dia alami situasi sulit, berat sekali beban hidupnya, kadang-kadang karena malu dengan teman-teman pelayanan, teman gereja. Kenapa malu kalau punya masalah? Malu kalau berbuat dosa, iya. Tetapi kalau kita punya masalah, itu dialami semua orang. Ketika kita mengalami masalah, itu saatnya kita butuh dukungan dari saudara-saudara seiman. Jangan tinggalkan persekutuanmu. Jangan tinggalkan komunitas rohanimu. Di tempat di mana Tuhan hadir. Jangan tinggalkan ibadah di tempat di mana Tuhan hadir. Seperti orang yang sakit ini, dia tetap ada di kolam Bethesda, di area kolam Bethesda, karena tahu sewaktu-waktu malaikat datang mengguncangkan air, dia masih berpengharapan, siapa tahu aku yang duluan bisa masuk. Berarti kan masih mempertahankan pengharapannya. Ada banyak orang kadang-kadang tidak mau lagi mempertahankan pengharapannya. Situasi tadi ya, bisa karena malu, karena merasa nggak enak, jadi beban bagi saudara-saudaranya yang lain, atau alasan-alasan yang lain ya. Tidak, tetap ada di area, di komunitas, di persekutuan, di mana kita tahu di situ ada kehadiran Tuhan. Di kolam Bethesda, dia tidak mengalami mujizat yang dilakukan oleh Tuhan lewat malaikat. Ternyata Yesus datang. Dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, kalau kita gara-gara ada masalah justru nggak pernah ibadah lagi, kita hanya di tempat-tempat wisata saja, alasannya healing kan? Healing di pantai, healing di mana, di kafe-kafe, healing di mana saja, kita justru semakin jauh dari Tuhan. Sebab di tempat-tempat seperti itu, orang tidak membuka hati untuk kehadiran Tuhan. Orang tidak bersekutu atas nama Tuhan. Yesus berkata, 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Hadirlah di tempat di mana sesama orang percaya bersekutu. Di situ ada kehadiran Tuhan. Ketika Tuhan hadir, kita mengalami perjumpaan pribadi. Kita menyadari bahwa Tuhan masih peduli dengan aku. Tuhan mengerti apa yang terjadi dengan hidupku. Tidak ada satu orang pun yang mungkin benar-benar bisa paham apa yang terjadi. Mungkin bahkan ada yang tidak peduli, tetapi Tuhan masih peduli kepadaku. Kita perlu alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saat kita susah, saat kita menderita, saat kita alami keterpurukan yang luar biasa, yang kita butuhkan kehadiran Tuhan. Kita ketemu Tuhan itu jarang ketika kita semua lagi senang-senang. Ketika lagi susah, ketemu Tuhan ya. Kita buka hati, karena kita sadar kita nggak berdaya. Ya, saya pernah bilang kan, kapan kita sungguh-sungguh berdoa dengan hati kita, dengan hancur hati, berharap betul Tuhan menolong kita. Ketika kita nggak punya duit, ketika kita sakit nggak berdaya, ketika kita dikhianati orang yang kita percayai, kita merasa sendirian, doa kita itu benar-benar lahir dari hati. Begitu kita berdoa sungguh-sungguh, kita merasakan kehadiran Tuhan ketika situasi seperti itu, kita bisa lebih tenang kan? Kita kembali semangat. Demikian juga yang dialami orang ini. Makanya saudara-saudara, hal pertama kalau ingin kita tetap bisa punya pengharapan walaupun masalahnya berat, apapun yang terjadi itu, jangan tinggalkan persekutuan. Selalu
ada di tempat di mana Tuhan hadir. Jangan kita hadir di tempat di mana hantu hadir. Di situ nggak ketemu Tuhan. Tetapi di mana Tuhan hadir. Itu pertama. Supaya selalu ada pengharapan di hati kita. Yang kedua, kita baca ayat 7. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Ayat 8, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara-saudara lihat di sini, ketika Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Jadi ketika kita itu alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu, lewat persekutuan kita dengan saudara seiman, lewat ibadah yang kita ikuti, ketika kita alami lawatan Tuhan, kita akan mengerti apa yang Tuhan katakan kepada kita. Kita dengar khotbah bukan sekedar kata-kata. Kita akan menyadari Tuhan sedang berkata-kata kepada kita lewat pengkhotbah itu. Ada kata-kata, ada kalimat tertentu, ada kisah tertentu yang disampaikan. Itu sepertinya kena ke kita. Itu untuk kita. Ketika kita menyadari itu, kita akan mengerti, oh ini yang Tuhan katakan. Oh ini yang harus aku lakukan. Ketika kita memahami itu dan kita meresponinya, di situ kuasa Tuhan bekerja. Orang yang sakit ini cerita hambatannya, masalahnya. Jelas dia kelihatannya memang sulit. Secara manusia dia akan sulit untuk alami mujizat di kolam Bethesda itu. Karena dia lumpuh, tidak ada yang menolong. Ketika dia berjuang untuk masuk ke kolam itu, selalu kedaluan orang lain. Artinya ada hambatan, ada keterbatasan, ada situasi di mana dia sulit sekali, pengharapannya kecil sekali untuk bisa alami mujizat, untuk bisa alami kesembuhan. Kalau dia tetap di kolam Bethesda, padahal itu kolam mujizat, di mana Tuhan melakukan banyak mujizat kepada orang-orang yang sakit. Tetapi dia tidak pernah alami. Tetapi begitu berjumpa pribadi dengan Yesus, dia tahu apa yang Tuhan maksud. Tuhan berkata, maukah engkau sembuh? Dia ceritakan masalahnya, hambatannya. Tetapi Tuhan ternyata melampaui kelemahan kita, melampaui hambatan-hambatan. Tuhan bisa bekerja dengan caranya yang ajaib, sehingga kelemahan kita, keterbatasan kita, bahkan ketidakpedulian orang lain untuk menolong kita, tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja. Tuhan langsung berkata, bangun, angkat tilammu. Ketika dia mengerti perkataan Tuhan, dia percaya perkataan Tuhan, dia coba lakukan apa yang terjadi. Seiring dia mulai mengangkat tubuhnya untuk berdiri, ternyata kuasa Tuhan terjadi. Saat itu juga mujizat terjadi. Dia bisa bangun, dia bisa angkat tilamnya, dia bisa berjalan. Saudara-saudara, ini pelajaran iman yang sangat penting sekali. Saudara akan kehilangan pengharapan kalau saudara hanya fokus kepada kemampuanmu sendiri. Saudara akan kehilangan pengharapan ketika saudara hanya berharap orang lain peduli kepadamu, orang lain menolongmu. Saudara akan kehilangan pengharapan kalau saudara hanya fokus pada masalah. Tetapi pengharapan saudara akan terus berkobar di hati dan itu menjadi imanmu kalau saudara mendengarkan firman Tuhan. Kalau saudara membuka hati untuk mendengar firman Tuhan, kalau saudara mempertajam hatimu untuk mendengar suara Tuhan. Oleh sebab itu kembali, jangan tinggalkan persekutuan, jangan tinggalkan ibadah, jangan tutup Alkitabmu. Tetapi kalau ingin pengharapanmu terus engkau miliki, buka Alkitabmu, baca, renungkan, dengar pemberitaan firman Tuhan, dan bertumbuh dalam komunitas rohani yang sehat, yang membangunmu, yang membuat saudara
ada kesempatan semakin besar untuk berjumpa pribadi dengan Tuhan, untuk mendengar suara Tuhan. Ketika saudara alami situasi itu, tidak peduli apa kata orang, tidak peduli bagaimana sikap orang terhadapmu, tidak peduli kelemahanmu, tidak peduli keterbatasanmu, tidak peduli masalahmu itu bisa selesai atau enggak. Tuhan bisa bekerja, melakukan mujizat, keajaiban dalam hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami bersyukur karena selalu ada pertolongan, ada kepedulian, bahkan mujizat yang dari Tuhan. Tuhan, Kau mengerti anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan hidup mereka. Baik yang sedang menderita sakit, yang sedang bergumul dengan masalah rumah tangganya, soal ekonominya, soal pekerjaannya, soal pelayanannya, soal hubungannya dengan orang-orang tertentu, soal hubungannya dengan pasangannya, soal masalah dengan anak-anaknya, atau masalah-masalah yang lain yang sedang mereka hadapi. Mereka mulai menjadi putus asa, mereka kehilangan pengharapan, sepertinya masalahnya tidak lagi bisa selesai, tidak bisa lagi teratasi. Tetapi biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan hari ini, pengharapannya kembali timbul di hati mereka, imannya kembali timbul di hati mereka. Tidak peduli masalah seberat apapun, tidak peduli situasinya sesulit apapun, tidak peduli kelihatannya tidak mungkin lagi bisa diatasi. Bahkan semua upaya, semua perjuangan sudah dilakukan, sepertinya tidak mungkin lagi bisa selesai masalah. Dan orang-orang yang selama ini mestinya peduli dan menolong, mereka juga tidak peduli lagi. Bahkan mereka tidak mau menolong lagi. Biarlah kami tetap bisa punya pengharapan karena kami tahu Tuhan tetap peduli. Tuhan mau menolong dan Tuhan punya kemampuan tidak terbatas untuk menolong kami. Bangkitkan lagi pengharapan anak-anak-Mu. Tumbuhkan kembali imannya. Biarlah hati mereka mulai mendengar kembali suara Tuhan. Firman Tuhan itu mereka dengar lagi. Imannya timbul, imannya bangkit. Dan mereka bertindak seperti yang mereka imani di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami sangat percaya ketika anak-anak-Mu meresponi firman-Mu seperti orang sakit itu, ada kuasa Tuhan yang terjadi, ada mujizat yang terjadi, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan, yang pintu-pintu tertutup bagi rezeki mereka, bagi masalah pekerjaan mereka, Tuhan buka kembali. Bagi orang yang merasa tidak punya apa-apa lagi, mereka larut dengan masalah, Tuhan kembali buka sumber-sumber berkat, pintu-pintu berkat bagi mereka, sehingga mereka kecukupan kembali, mereka bisa memenuhi kebutuhannya. Bahkan ketika semua upaya sudah dilakukan, tidak ada hasilnya, tetapi ketika Tuhan bekerja, semua pintu tertutup itu dibuka kembali bagi anak-anak-Mu. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan karena perbuatan-Mu yang ajaib ini Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang berharap dan percaya kepada-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dengan keadaanmu karena di dalam Yesus Kristus selalu ada pengharapan. Tetap ada pengharapan. Tuhan peduli, Tuhan mau menolongmu. Kalau saudara membutuhkan dukungan doa, silahkan menghubungi nomor telepon yang tertera di layar saudara. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Jangan pernah kehilangan pengharapan, tetap percaya Tuhan mengasihimu dan Tuhan ingin menolongmu. Kuasanya tidak terbatas untuk bisa menjawab doa-doamu. Kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan menuliskannya di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Berikan ku hati
seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan nyata. Berikanku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita.